Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita sembah Dia dengan hati kita, dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Aku mau memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, Allah kita, di tempat yang maha tinggi. Turun ke tempat ini. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Kita mau muliakan Dia. Biarlah kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sembah Tuhan, sembah dengan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan, amin, di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak
Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian kami. Pertanyaan yang selalu ada dan sering sekali saya terima adalah apakah kita bisa sempurna seperti Bapa? Saya untuk sementara waktu membiarkan Bapak Ibu dengan pikirannya, membiarkan entah itu menerima, entah itu menolak. Ya. Karena banyak sekali pikiran yang menolak, tidak mungkin saya sempurna seperti Bapa. Tapi pagi hari ini mari kita buka hati kita, buka pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengambil kesimpulan di akhir dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Bersama-sama dengan saya, satu ayat ini kita baca Bapak Ibu ya, supaya mulut kita memperkatakan, telinga kita mendengar, dan hati kita menerima apa yang kita ucapkan. Matius 5 ayat yang ke-48 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin untuk sementara waktu ini Bapak Ibu punya pemikiran yang menolak hal ini. Tidak mungkin saya sempurna seperti Bapa. Saya manusia. Bapa adalah Allah yang Maha Kudus. Apakah mungkin saya seperti Dia? Kalau kita tidak bisa memahami ayat ini secara benar, maka itulah kesimpulan atau jawaban yang ada dalam hidup kita, maka saya tidak mungkin sempurna. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat 48 ini, saya ulang, di bagian-bagian tertentu saya memberikan penekanan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Jadi kata sambung karena itu tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita hilangkan Bapak Ibu. Untuk menuju kepada inti dari apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu sempurna seperti Bapa. Karena itu, karena apa? Karena penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus di dalam pasal 5 ini, Matius 5 adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Setelah Tuhan Yesus mengungkapkan pengajarannya, maka di akhir dari pengajaran itu Tuhan Yesus katakan karena itu. Artinya ada alasan-alasan sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Dalam hal apa? Karena itu tadi. Nah, karena itu yang dimaksud di dalam kata sambung ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ini adalah di bukit di Kapernaum. Saya mau membagi dalam 3 bagian Bapak Ibu ya. Tapi untuk sementara kata sempurna itu dalam bahasa aslinya itu telios. Ya kita belajar Bapak Ibu ya, bukan sok pinter, wah bahasa asli lagi, saya enggak lah. Ya supaya kita tidak salah mengartikan, kata telios ini adalah dewasa, sempurna. Orang yang dewasa itu adalah orang yang beranjak dari kanak-kanak ke remaja, kemudian dewasa, sampai matang, sama seperti buah. Jadi ada proses. Pada waktu kanak-kanak, itulah sempurna kita di masa kanak-kanak. Jadi saya tidak bisa membandingkan begini Bapak Ibu. Sempurnanya istri saya, Lydia Prayoga ini, ya, bisa jadi itu sempurnanya dia. Atau ekstrimnya begini Bapak Ibu ya. Ada orang yang, maaf ya, saya mempergunakan apa yang ada, fakta kehidupan. Ada orang yang IQ-nya itu sangat rendah. Maka kita tidak bisa berkata, aku lebih sempurna daripada dia.
dalam pengertian pengenalan kepada Allah. Bisa jadi Bapak Ibu ya, pengertian yang dia peroleh tentang Allah jauh lebih sempurna daripada saya. Saya diberikan kesempurnaan oleh Tuhan. Kan ada orang-orang yang katakanlah sejak lahir dia memiliki keterbatasan, Bapak Ibu. Dia sempurna di mata pemandangan Tuhan ketika dia memahami Allah yang benar. Maka Telios ini harus kita pahami betul-betul, Bapak Ibu. Ya. Telios itu sempurna. Jadi sempurnanya itu seperti bulatan ya, yang betul-betul bulat. Tetapi bulatan ini, gambar bentuk bulatan ini adalah berlaku bagi diri saya. Kalau saya punya potensi mengenal Allah jauh lebih hebat, tetapi saya tidak sungguh-sungguh, maka bulatan itu tidak sempurna. Sehingga kita bisa memahami ya, orang yang katakanlah orang yang gila di pinggir jalan itu mungkin tidak memahami Allah dengan tidak memahami Allah seperti saya. Tetapi dia, ya itulah yang dia pahami, maka dia sempurna menurut gambarnya dia itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit itu, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama itu, Matius 5 ayat yang pertama, dia mengajar kepada banyak orang. Dan ayat kedua berkata, ada murid-muridnya juga. Lalu apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Supaya kita bisa menjawab karena itu. Ya. Jadi karena itu, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Ayat 48 itu. Kalau nanti Bapak Ibu menangkap firman Tuhan, kemudian punya pengertian, tetapi tidak melaksanakan, maka bulatan yang sempurna itu tidak sempurna. Bulatan yang tadi saya gambarkan mungkin ada sedikit cuilan gitu ya. Kecuali kalau kita punya pikiran ini, itulah sebabnya minggu yang lalu saya mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang mengekang emosi itu kan manusia dikendalikan oleh jiwa itu ya, ada pikiran itu. Kalau pikiran kita ini menangkap betul-betul bisa menangkap dengan baik, tetapi tidak bisa kita pergunakan dengan baik, nggak sempurna. Lalu apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tidak semua saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, tidak semua saya sampaikan. Jadi kata sempurna di sini, sempurna, manusia yang sempurna ini mempunyai dua bagian yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu integritas dan kebajikan. Jadi integritas ini adalah penyatuan diri dengan Allah. Sama seperti salib. Integritas ini seperti mengasihi Allah, sementara kebajikan ini adalah hubungan dengan orang lain bagaimana dia bertindak. Jadi untuk sementara waktu Bapak Ibu ya, sementara waktu sampai dengan saya khotbah pada saat ini, belum nanti ya. Untuk sementara waktu, apakah perlu saya menjadi Kristen baru bisa menjadi sempurna? Enggak. Enggak ya. Setiap orang yang mengenal Allah dia dan kemudian melakukan kebajikan, itu sempurna menurut gambarnya dia. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika Roma 8 itu ya, yang berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah anak-anak Allah. Jadi Roma ini cukup semua orang yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu hanya dua ini. Ya, diungkapkan dua ini, integritas dia dan kebajikan.
Kalau hanya kebajikan, maka orang itu hidup dalam moralitas. Sebab sejak semula memang Allah taruh dalam diri manusia itu hati nurani yang ada kebajikannya. Jadi tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan gitu ya, tidak perlu Tuhan orang sudah bisa berbuat baik. Tapi enggak sempurna. Karena memang sudah Tuhan taruh dalam diri manusia itu kebaikan. Tetapi kalau digabung dengan integritas, kesadaran orang bahwa ada pribadi di luar dia yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas kehidupan, termasuk kehidupan saya, maka saya harus punya integritas dengan pribadi yang maha kuasa itu. Kalau ini hanya dipahami sepihak saja tentang integritas, saya punya integritas tanpa kebajikan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat yang berkata dia itu memberikan hukum-hukumnya dengan sangat berat kepada orang lain. Ini Tuhan Yesus sedang mengkritik dengan keras tentang orang-orang ahli Taurat bahwa dia itu memberikan hukum-hukum kepada orang lain tetapi dia tidak menyentuhnya sama sekali. Soal hubungan dia dengan Allah tidak perlu diragukan lagi orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Integritasnya cukup hebat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam pengajaran itu ada 3 bagian seperti yang tadi saya katakan. Bahwa Matius 5 ayat 48 ini adalah kesimpulan dari Matius pasal 5. Bagian pertama adalah ucapan bahagia yang membuat ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus yang membuat orang itu menuju kepada kesempurnaan. Saya bacakan beberapa bagian ya, karena nggak mungkin dengan waktu yang sangat pendek ini saya mengulas cukup semuanya gitu ya. Yang pertama di ayat yang kelima, Bapak Ibu perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ucapan bahagia ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah sama dengan orang yang miskin secara duniawi. Kalau orang yang miskin secara duniawi, apakah dia punya sesuatu hal yang bisa dia andalkan? Enggak ada. Betul ya? Jadi Tuhan Yesus memakai kata-kata orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang empunya kerajaan surga. Artinya ketika Tuhan berkata miskin di hadapan Allah, orang sudah mengerti orang yang miskin di dunia itu orang yang enggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Lalu orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang tidak mempunyai apa-apa selain Allah sebagai sumber kekuatan hidup dia. Jadi siapa yang diandalkan dalam hidup orang yang miskin di hadapan Allah ini? Allah. Itulah yang membawa kepada jalan menuju kepada kesempurnaan. Tapi enggak satu ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan, jadi ketika Bapak Ibu punya kekuatan, jadi Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu melupakan Allah sebagai sumber kekuatan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu bukanlah orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi orang yang kaya atau orang yang merasa kaya di hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya dia adalah orang miskin. Nah, ini menjawab tulisan Yohanes di dalam kitab Wahyu, engkau miskin. Engkau miskin tapi sesungguhnya engkau kaya. Jadi mereka-mereka yang waktu penindasan itu kemudian Yohanes menulis dalam Wahyu itu, engkau miskin tetapi sesungguhnya engkau kaya. Kemudian kata-kata itu dibalik.
Ada orang-orang yang mengaku kaya, tetapi sesungguhnya dia miskin di hadapan Allah. Nah, ini baru langkah pertama Bapak Ibu. Apakah bisa kita lakukan keadaan ini? Saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa khotbah, saya bisa melayani. Apakah bisa saya menganggap kebisaan saya ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya? Kira-kira bisa dijawab, Mbak Bibit, bisa nggak saya lakukan itu? Bisa ya. Jadi satu kunci ya, bisa. Untuk sementara waktu ini, apakah bisa saya sempurna dengan memakai pola saya bisa miskin di hadapan Allah? Bisa kan? Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Apakah Bapak Ibu miskin di hadapan Allah? Aduh Tuhan, kalau bukan Engkau saya nggak bisa. Oh bisa kok. Jadi mungkinkah ayat 48 itu kita sempurna seperti Bapa? Sangat mungkin. Tapi sangat mungkin ya. Artinya belum tentu juga. Sangat mungkin, tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena belum kita pelajari semuanya. Kan baru satu poin tadi. Poin yang kedua, saya coba comot-comot saja Bapak Ibu ya, karena ada banyak hal di dalam khotbah Tuhan Yesus ini, ucapan bahagia ini kan banyak hal ya. Mari coba kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu adalah memberi hati. Bukan sekedar kita menjadi sinterklas yang kalau kita murah hati kita suka obral apa yang kita punya, bukan hanya sekedar itu. Kalau itu digerakkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu murah hati. Tapi kalau itu hanya sekedar saya ingin memberi karena ingin mendapatkan pujian, Bapak Ibu bukanlah orang yang murah hati. Tapi nilai murah hati yang sesungguhnya adalah kemurahan hati kita, memberikan hati kita pada waktu kita disakiti, pada waktu kita dirugikan, kita memberikan kemurahan hati. Tidak ada sedikit pun niat untuk mendoakan dia yang buruk bagi orang yang menyakiti kita. Saya masih ingat Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Saya masih ingat orang-orang yang menyakiti saya. Gak mungkin saya melupakan itu, gak mungkin Bapak Ibu, kecuali kalau error pikiran saya. Selama pikiran saya wajar, waras, pikiran saya normal, saya masih ingat. Tetapi apakah pada saat itu saya memberikan kemurahan hati ketika saya melihat Mas Dion yang sudah melukai hati saya ada di depan saya? Kalau saya kemudian tiba-tiba ketemu dengan Mas Dion yang sudah melukai hati saya dan kemudian muncul gejolak jiwa saya yang tidak benar, dengan ekspresi wajah saya yang menunjukkan kebencian kepada dia, ketidaksukaan dia, saya bukan orang yang murah hati. Di bagian kedua ini, apakah mungkin itu saya bisa lakukan Mbak Pipit? Sangat mungkin. Kenapa sempurna seperti Bapak? Karena Bapak punya murah hati. Bayangkan kalau Bapak tidak murah hati, tidak ada di dalam kekristenan dosa kecil, dosa besar itu tidak ada. Semua dosa adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itu kabar buruknya Bapak Ibu ya. Kabar baiknya adalah tetapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kabar baiknya. Tapi kalau Allah tidak punya murah hati, maka Bapak Ibu saudaraku, sesempurna apapun manusia tidak akan bisa menghapus dosa yang pernah dilakukan. Maka kebinasaan
hidup sia-sia tanpa pengharapan. Jadi sangat mungkin kita punya murah hati. Di bagian terakhir dari ucapan ini ya, khotbah di bukit, di khotbah ucapan bahagia ini, 3 contoh saja saya bawakan buat Bapak Ibu. Ayat yang ke-9, mari Bapak Ibu kita coba belajar. Tolong Mbak Pipi dibacakan Mbak Pipi ya. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, minta izin Mbak Pipi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan rusuh Bapak. Bukan membawa rusuh. Bukan membawa situasi yang tidak nyaman. Tapi membawa damai. Orang yang sukanya fitnah, orang yang sukanya gosip, orang yang sukanya membicarakan orang lain, orang yang punya negative thinking, orang yang tidak bisa mengontrol mulut itu ya. Itu adalah orang yang tidak bisa membawa damai. Tapi kehadiran seseorang yang kemudian dia menyejukkan, membawa damai. Kembali, ini sangat mungkin bisa kita lakukan ketika kita menyadari bahwa orang yang membawa damai itu adalah orang yang bukan egosentris. Orang yang membawa damai itu adalah orang yang bukan egosentris, tetapi orang yang memperhatikan orang lain. Apakah pernah Bapak Ibu menjumpai seseorang yang kalau marah itu adalah meluapkan seluruh apa yang ada di dalam hati dia. Dan dia kemudian berkata, saya sekarang puas. Kalau ada suami yang kemudian memarahi istrinya dan kemudian dia berkata dari A sampai dari binatang yang terkecil sampai binatang yang terbesar. Dari kata-kata yang kasar menjadi kata-kata yang sangat kasar. Dan kemudian dia berkata, sekarang saya sudah lega. Itu adalah orang yang egosentris. Karena apa? Karena dia tidak pernah mempertimbangkan apakah perkataan dia itu membawa luka hati kepada orang lain. Apakah perkataan dia itu membawa damai kepada orang lain. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-9 ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bagian yang saya maksudkan ini akan membawa, bagian pertama adalah miskin di hadapan Allah, bagian yang kedua adalah orang yang murah hati, bagian yang ketiga adalah orang yang membawa damai. Tidak 3 Bapak Ibu ya, ini saya hanya comot 3 tapi banyak bagian di situ. Itu membawa langkah kita kepada sempurna seperti Bapa. Dan jawabannya saya harap ini, memang saya berharap pada Bapak Ibu sama seperti saya. Sangat mungkin itu kita lakukan, enggak sukar. 1 Yohanes 5 coba, ayat yang ke-3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Yang menulis ini Bapak Ibu adalah Yohanes, anak Zebedeus. Dia menulis ini atas desakan dari orang lain karena banyak ajaran-ajaran palsu ya, yang kemudian dia didesak oleh orang-orang untuk menulis tulisan. Jadi tulisan Injil Yohanes, kemudian tulisan surat Yohanes ini adalah tulisan terakhir yang ditulis sekitar tahun 70. Sementara Injil Markus, Injil Lukas dan lain itu sekitar tahun 40. Nanti sore saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu punya waktu tolong hadir, karena penting sekali tentang Injil dipalsukan ya. Sehingga dia didesak.
Sehingga yang ditulis oleh Yohanes adalah pengalaman ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Pada bagian pertama ya, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, dia lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan bagian yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus meninggalkan dia, maka hidup dari murid-murid itu adalah disertai oleh Roh Kudus dengan segala macam penderitaan yang dia alami. Tulisan 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga ini menunjukkan sempurnanya perjalanan hidup mereka, baik bersama dengan Tuhan maupun setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka, naik ke surga. Pada waktu mereka ditinggalkan oleh Tuhan dan Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus sebagai pendamping mereka, maka hidup mereka betul-betul hidup dalam penganiayaan. Tetapi mereka tidak kehilangan jiwa mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Sehingga muncullah 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga ini. Perintah-perintahnya enggak sulit kok, enggak berat. Jadi kita yang hidup sekarang ini Bapak Ibu dan Saudaraku, ya kita sama seperti Yohanes. Oke ya, waktunya sangat. Kemudian bagian yang ketiga Bapak Ibu adalah bagian garam dan terang dunia. Kata garam dan terang dunia ini adalah pengulangan, bukan berbeda. Jadi hendaklah kamu menjadi garam. Garam ini kan bisa dirasakan oleh dunia dampaknya. Kemudian terang itu sesuatu yang gelap, kemudian ada kita hadir maka menjadi terang. Pengulangan 2 kali garam dan terang, ini kan diulang ya. Jadi artinya begini, setelah Tuhan Yesus menjelaskan hendaklah kamu menjadi garam dunia, kemudian Tuhan berkata hendaklah kamu menjadi terang dunia, artinya sama ini ya. Ya, sama ya. Hidup berdampak. Hidup kita yang berarti bagi orang lain, hidup kita yang berarti bagi dunia, itulah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hidup kita tawar, untuk apa kata Tuhan? Kalau garam itu tawar, untuk apa? Selain dibuang, diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ini kan kota Yerusalem kan di atas itu ya. Ini gambaran dari kota Yerusalem yang orang kalau mau ketika ziarah, kalau mau ziarah itu ya perjalanan dari tempat mereka menuju kepada Yerusalem, mereka tahu itu loh Yerusalem. Jadi terangnya itu terlihat. Nah, terang yang terlihat itu kemudian dipakai untuk hidup kita ini, supaya hidup kita ini terlihat oleh orang lain bahwa kita ini punya Allah, kita ini punya kasih Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu tanpa sengaja ya, jadi Bapak Ibu jangan menduga-duga saya yang tidak benar. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat itu saya makan soto di Selarang ya. Kemudian saya makan, enak banget ini soto ini ya. Kemudian saya nambah, Bu, nambah nasi dong 1. Nasi, dilayani. Wah, begitu saya mau bayar, berapa Bu? Enggak Pak, gratis. Loh, kok gratis sih Bu? Saya enggak baca di tulisan itu, setiap Jumat gratis. Loh, Bu, enggak lah, saya enggak Pak. Padahal itu warung yang sangat sederhana. Tapi jangan sampai pemberitaan saya ini kemudian Bapak Ibu hari Jumat datang ke Selarang gitu. Nanti bingung ini kok rombongan dari Bapak dari mana Pak? Dari GBT, kemudian datang lagi. Bapak dari mana? Dari GBT. Ini gara-gara pendeta ini cerita Mas. Terang loh Bapak Ibu. Dalam kesederhanaan ibu ini saya kemudian hebat. Luar biasa.
Dia menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana dengan kita ini yang punya Tuhan Yesus ini? Bagaimana Bapak Ibu? Ini menuju kepada sempurna. Dan sekali lagi pertanyaannya, apakah mungkin bisa kita lakukan? Bisa. Enggak sulit. Yang membuat sulit itu karena kita sudah menolak terlebih dulu. Itulah sebabnya di awal saya katakan, saya tetap membiarkan pikiran Bapak Ibu. Kalau di awal sebelum datang ke gereja itu sudah tahu bahwa khotbahnya adalah sempurna seperti Bapa, maka dalam pikiran sudah tahu, enggak mungkin seperti Bapa. Saya biarkan terlebih dulu. Hukum Taurat yang digenapi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi. Artinya hukum Taurat itu tidak Tuhan Yesus tiadakan. Kenapa? Karena pada masa itu hukum Taurat sangat cocok dengan kehidupan orang Israel waktu itu. Ketika masuk di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan Yesus, hukum Taurat ini dianggapnya sudah tidak cocok lagi, tetapi bukan ditiadakan ya, tapi kurang gitu loh. Maka dia sempurnakan untuk kehidupan orang yang hidup pada perjanjian baru. Kalau dalam hukum Taurat itu mata ganti mata. Maaf ya, saya urut aja sini. Jangan kamu membunuh. Coba Mbak Pipit dibaca Mbak Pipit. Ayat 21. Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu hukum Taurat Bapak Ibu. Itu hukum Taurat. Kemudian digenapi oleh Tuhan. Digenapi ya, tidak ditiadakan, karena itu masih berlaku untuk orang Israel yang hidup pada zaman peralihan, ya kan nggak mungkin ya. Tetapi orang yang hidup pada zaman perjanjian baru, termasuk orang yang ada di Israel dalam peralihan itu, ya kalau dia mau digenapi ini gitu. Ayat 22. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya, kata kafir di sini menunjukkan bahwa dia itu punya derajat lebih tinggi daripada orang lain. Ya, orang Yahudi itu Bapak Ibu menganggap dirinya itu umat pilihan Allah. Tetapi di luar Yahudi, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berkata kafir kepada orang Samaria itu adalah orang Israel yang kawin dengan bangsa lain. Ya, jadi dianggapnya bukan Yahudi. Musuh bebuyutan orang Yahudi adalah orang Samaria. Orang Yahudi menganggap dirinya itu umat pilihan Allah yang unggul, begitu Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, kafir kamu. Itu sudah membunuh. Kalau hukum Taurat membunuh itu adalah membunuh secara jasmani. Tetapi dengan perkataan orang bisa membunuh seseorang. Dan itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Apakah mungkin ini kita lakukan? Sangat mungkin kita tidak menghakimi orang lain. Ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu bahwa rohani Bapak Ibu atau rohani Mas Dani ini adalah jauh lebih rendah daripada saya. Enggak. Seperti tadi yang saya katakan, bisa jadi dia sempurna di dalam peta hidup dia sempurna. Di mata pemandangan Allah dia sempurna. Karena sebatas itu. Sementara saya bisa melakukan sesuatu, bisa punya pengetahuan yang harus kita gali lebih dalam dengan Tuhan, tapi saya tidak sungguh-sungguh. Maka saya tidak sempurna. Jadi saya tidak bisa berkata kafir. Jadi pengertian kafir itu jangan seperti yang Bapak Ibu tangkap di Indonesia ya. Kafir enggak. Kafir itu adalah derajat rohani orang lain yang lebih rendah daripada saya.
Itu loh. Kemudian marah, ya sama ya, marah. Persembahan. Orang Yahudi atau orang Israel sangat ketat di dalam persembahan. Dan mereka sempurna loh Bapak Ibu. Apa yang disyaratkan dalam persembahan, mereka lakukan dengan sempurna. Tuhan kemudian menggenapi persembahan ini dengan kasih. Kalau engkau memberikan persembahan disertai dengan kebencian, coba Mbak Pipit dibaca di dalam ayat 23. Ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini enggak dilakukan di hukum di orang Israel, enggak boleh Bapak Ibu. Mempersembahkan kemudian meninggalkan enggak boleh Bapak Ibu. Harus selesai persembahan. Tapi Tuhan katakan percuma kamu memberikan persembahan, tiba-tiba kamu ingat kebencian di dalam hatimu terhadap saudaramu. Bereskan dulu. Jadi Tuhan Yesus tidak meniadakan persembahan ini, tetapi menyempurnakan persembahan ini bahwa ada nilai yang lebih tinggi daripada sekedar memberikan persembahan. Apakah bisa ini Bapak Ibu? Pak Budi? Bisa enggak ini Pak Budi? Bisa ya? Lu wong bisa kok. Kenapa kita punya pikiran bahwa kita enggak bisa sempurna seperti Bapa? Bisa. Berzina juga begitu. Berzina dalam hukum Taurat kan berzina melakukan hubungan yang tidak dengan pasangannya. Tapi Tuhan katakan ketika engkau mengingini perempuan, engkau sudah berzina dalam pikiranmu, berzina. Jadi Tuhan sempurnakan. Sumpah palsu. Untuk apa engkau membawa-bawa nama Allah dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Demi Tuhan saya enggak melakukan. Enggak usah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu, keraguan-raguan akan hal itu, enggak tegas, artinya begitu, itu adalah selebihnya dari iblis. Jadi sangat simpel sebenarnya Bapak Ibu. Dalam pengajaran Tuhan Yesus sangat simpel tentang hukum Taurat ini. Ada ucapan bahagia, ada garam dan terang dunia, ada hukum Taurat dan penggenapan. Tetapi pada bagian puncak ini, Tuhan kemudian menjelaskan pada bagian terakhir, sebelum sampai kepada hendaklah kamu sempurna seperti Bapa, itu tentang kasih. Tolong dibaca Mbak Pipit pada ayat yang ke-43. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Gak ada di dalam hukum Taurat itu bencilah musuh, gak ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari kata-kata itu bencilah musuh, tidak ada. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu telah mendengar firman, artinya hukum yang diberikan oleh Tuhan itu disamakan dengan firman kan. Jadi hukum Taurat itu 10 perintah Allah dan kemudian diuraikan menjadi 613 hukum. Kamu sudah mendengar firman Allah, kasihlah sesamamu manusia. Betul, ini ada. Kasihlah sesamamu manusia itu ada hukumnya. Tetapi tidak ada kata-kata bencilah musuh, itu enggak ada. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyatakan di dalam bagian ini, bencilah musuh, ini begini Bapak Ibu. Ketika hukum secara tertulis itu tidak ada. Ya Bapak Ibu ya, supaya kita Bapak Ibu mengerti ya. Ini kan bisa digodok ini ayat ini oleh orang yang tidak suka dengan kekristenan dan kemudian berkata, sekarang saya tanya, apakah ada hukum atau firman Allah yang berkata bencilah musuhmu? Bapak Ibu bisa kelagapan, nggak bisa jawab dan kemudian berkata, ini Alkitab palsu berarti. Perkataan Tuhan Yesus perkataan yang salah dan bohong dia. Tidak ada hukum yang mengatakan bencilah musuh, nggak ada Bapak Ibu. Tetapi saya katakan ya,
Tuhan nggak salah. Hukum tertulis memang tidak ada. Seperti yang tadi saya katakan, sesamamu itu siapa? Bagi orang Yahudi sesamamu itu adalah sesama bangsa, sesama suku bangsa. Sesama bangsa, bangsa Israel. Sesama suku, kalau saya suku Ruben, maka saya punya kasih yang begitu besar dengan sesama suku saya. Tetapi ketika melihat orang lain di luar Israel, saya benci mereka. Hukum itu tidak ada, tetapi pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari itu yang kemudian menjadi hukum dalam kehidupan orang Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ada firman yang berkata kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Kata bencilah musuh nggak ada di situ. Tapi Tuhan mengutip kehidupan orang-orang Israel yang sudah menjadi hukum mereka. Mengerti Bapak Ibu ya? Yang sudah menjadi hukum mereka walaupun tidak tertulis. Dan kemudian Tuhan mengoreksi di situ. Kasih di sini. Dan kemudian di dalam perjanjian baru ya, Tuhan kemudian memperlengkapi dengan firman yang berkata, doalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang membenci kamu, kasihlah musuhmu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kasih ini kasih yang melimpah. Kalau Allah pilih-pilih seperti orang Israel pilih-pilih sebangsa dan tidak sebangsa, pilih-pilih kan. Kalau sebangsa saya mengasihi, kalau tidak sebangsa saya membenci. Tuhan kemudian memberikan ilustrasi yang sangat pas gitu. Allah itu menciptakan matahari untuk orang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Allah mencurahkan hujan untuk orang yang benar, orang yang tidak benar. Bayangkan kalau Allah punya hati seperti hatimu, Allah memberikan sinar matahari kepada orang yang baik dan kepada orang yang tidak baik, kegelapan terus menerus. Apakah begitu? Apakah Tuhan mencurahkan hujan bagi orang benar dan kepada orang yang tidak benar Tuhan memberikan kemarau yang tidak pernah henti? Mereka memahami Bapak Ibu. Sehingga mereka harus punya hati seperti hatinya Bapa. Hati yang tidak pernah pilih-pilih kasih. Sekalipun mungkin ada di antara kita, kasih itu adalah kasih yang pilih-pilih. Tapi apakah mungkin saya punya kasih yang tidak pilih-pilih? Sangat mungkin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat, saya loncat aja Bapak Ibu ya. Jadi ini kan mata ganti mata, kemudian tuntutan hukum Taurat itu ya, kalau musuhmu itu minta apa ini? Minta baju ini bagian dalam ya. Baju itu bagian dalam, kalau orang Israel itu pakai baju, kemudian di bagian luar itu ada jubah. Ya. Jadi kalau musuhmu minta bajumu, kasih aja jubahmu. Padahal baju itu lebih murah daripada jubah. Fungsinya pun juga berbeda. Kalau jubah itu berfungsi untuk menyelimuti dia ketika malam itu tiba. Jadi ketika musuhmu minta baju, berikan sesuatu hal yang lebih bernilai kepada musuh yang menyakiti engkau. Amin Bapak Ibu? Ya, saya tahu aminnya sangat pelan karena memang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang disakiti oleh orang lain dan kemudian kita menahan hati kita untuk membalas. Kita punya pengalaman-pengalaman yang baik Bapak Ibu. Sama seperti halnya kalau saya bertanya begini, Mbak Pipit, apakah bisa Mbak Pipit itu memfitnah? Cukup anggukkan kepala, bisa. Apakah Mbak Pipit bisa berbohong? Bisa. Apakah Mbak Pipit bisa mencuri?
Apakah Mbak Pipit bisa A, B, C, D, E orang yang berdosa bisa? Bisa. Kenapa ketika saya berkata tentang hal yang dosa itu bisa dilakukan, kenapa hal yang baik yang tadi saya katakan, kemudian kita berkata, aku enggak bisa. Padahal manusia sejak awal tidak mengetahui hal yang berdosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, esensi manusia itu tahu hal yang baik. Pasti bisa Bapak Ibu. Sehingga karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Sempurna adalah sesuatu hal yang sangat mungkin bisa kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita dan masuk dalam kemuliaannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati, menyertai. Engkau memberkati juga kota di mana kami tinggal dengan seluruh pejabat negara yang mengaturnya, pemerintahan yang mengaturnya, baik yang dari atas maupun yang terbawah, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang memusuhi kami. Kami berdoa, curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Engkau memberikan pengampunan, Engkau memberikan kasih-Mu, Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.